Hai hai hai, welcome back. Jangan lupa subscribe ya. Yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Oke, di channel Ana Azkadina yang ceritanya berjudul Terpaksa Menikah Karena Ancaman akan dilanjutkan besok ya kak. Oke, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 32, Merindukan Sentuhan. Kenapa? Pria itu bertanya dengan heran ketika sepasang kakinya sudah masuk ke dalam kamar. Dia menatap gadis di belakang yang tengah duduk dengan wajah terkejut. Dokter Yunita tersadar dari keterkejutannya dan segera mempersilahkan Han untuk masuk ke dalam. Sedangkan Hana, dia masih terbengong tidak percaya. Dia kaget melihat kedatangan Han yang tiba-tiba. Padahal Han tidak biasa menemuinya terlebih dulu, terkecuali dirinya lah yang lebih dulu menemui Han. Itu pun harus bertanya terlebih dulu. Han mendekati Hana dan duduk di sampingnya. Hei, Han dengan berani menepuk pundak Hana dengan pelan, seraya menyadarkan Hana dari lamunannya. Hana tersadar dan segera menoleh ke sampingnya. Matanya membulat ketika melihat Han yang sangat dekat dengannya. Jantung gadis itu seakan ingin keluar dari tempatnya. Dia sedikit mundur agar tidak terlalu dekat dengan Han. Namun, saat dia mundur, Han malah maju dan kembali mendekatkan tubuhnya dengan Hana. Tuan, jangan terlalu dekat, ucap Hana mengingatkan dengan gugup. Tubuhnya gemetar. Saat pertama kali dia bertemu dengan Han, dia tidak merasakan apapun. Gadis itu benar-benar patuh saat diperlakukan oleh Han. Namun sekarang berbeda. Karena dia dipaksa harus dewasa, makanya dia sekarang merasakan bagaimana rasanya gugup, panik, kesal, dan ketakutan. Han tersenyum mendengar Hana berbicara dengan gelagapan. Dia pun patuh dan sedikit mundur sembari memberi Hana jalan untuk duduk dengan tenang. Sudah, apa ini cukup? Tanya Han dengan lembut. Pria itu benar-benar berbeda, sampai-sampai membuat Dokter Yunita yang sekilas melihat dan mendengar menjadi terkejut. Namun, Dokter Yunita cukup mengenal Hana. Dia tahu kalau pria itu tidak mudah menjadi lembut dalam sekejap. Makanya dia menebak kalau Han memiliki rencana di balik kelembutannya itu. Semoga apa yang kupikirkan itu tidak benar. Batin Dokter Yunita menenangkan dirinya. Hana hanya menganggukkan ketika Han berucap. Dia sudah tidak segugup sebelumnya. Sepasang mata Hana tidak berani menatap ke arah pria di sampingnya. Dia hanya diam menatap ke bawah. Ada apa, Tuan? Tiba-tiba menemui saya? Apa ada sesuatu? Hana memberanikan diri untuk bertanya. Dia terlalu penasaran dan harus mendapatkan jawabannya. Han menoleh ke arah Hana. Dia lagi-lagi tersenyum. Tidak ada, aku hanya ingin menunggumu, balas Han sambil menepuk pucuk kepala Hana. Saat kulit mereka bersentuhan, perasaan yang aneh langsung hadir dalam diri mereka masing-masing. Han merasakan kalau dia pernah melakukan sebelumnya, tapi dia tidak tahu gadis mana yang pernah dia tepuk sebelumnya. Sedangkan Hana, dia menjadi gugup. Sentuhan hangat dan lembut dari Han membuat Hana merindukan kakaknya. Dia merindukan kakaknya, dipeluk dan dimanjakan. Dia merindukannya. Hana perlahan tersenyum, namun sepasang matanya menyimpan banyak kesedihan. Terima kasih, Tuan, ucap Hana. Untuk apa? Sepertinya aku tidak melakukan sesuatu yang dapat membantumu.
Tanya Han yang tidak mengerti. Karena Tuan sudah menepuk kepala saya dengan lembut. Apa yang Tuan lakukan sama persis dengan yang dilakukan oleh kakak saya. Hana menjawab. Dia tersenyum dengan tulus. Bukan merindukan kakaknya saja. Dia merindukan semua orang-orang di rumahnya. Dan juga Hana merindukan sentuhan dari Han. Han tersenyum. Dia mengerti dengan semuanya. Han pun mendekati Hana kembali dan memegang kedua telapak tangan Hana. Tenanglah, mulai sekarang aku akan menjagamu. Kita berdua akan menjadi pasangan yang bahagia. Apa yang dia lakukan kepadamu, aku juga akan melakukannya untukmu. Ucap Han dengan lembut. Sampailah di mana Han mencium punggung tangan Hana bergantian. Hana yang diperlakukan seperti itu tentu saja tersentuh. Hatinya menjadi luluh. Hana berpikir, mungkin Han sudah mengingat kejadian malam itu. Tetapi Hana juga tidak ingin membicarakannya lagi, terkecuali Han yang terlebih dulu membicarakannya. Hana tiba-tiba meneteskan air matanya dan langsung memeluk Han dengan erat. Aku merindukanmu. Kemarin kamu sangat jahat. Kamu membuatku takut, ucap Hana dengan terisak. Han sangat terkejut ketika Hana memeluknya. Ini pertama kali baginya dipeluk oleh seorang gadis. Padahal dulu, dialah yang lebih dulu memeluk Hana. Karena Han ingin rencananya berjalan dengan lancar, Han pun membalas pelukan Hana, menenangkan gadis di dalam pelukannya itu. Suara isakan tangis dari Hana mulai tidak terdengar. Memeluk Hana membuat jantungnya berdegup dengan kencang. Han mencoba untuk tenang agar tidak gugup. Kamu percayalah kepadaku, aku akan menjagamu, ucap Han sambil mengusap-usap rambut Hana dengan lembut. Iya, terima kasih, jawab Hana sesigukan. Dia pun melepaskan pelukannya dari Han. Han menghapus air mata Hana yang masih tersisa di pelepok matanya. Jangan menangis lagi, nanti cantiknya hilang loh. Han membujuk dengan memanyunkan bibirnya cemberut. Hana tertawa melihat Han seperti itu. Dia pun menganggukkan kepalanya. Dokter Yunita yang menyaksikan keduanya ikut tersentuh. Dia rasa tidak ada yang rencana apapun yang sedang Han sembunyikan. Tuan dan Nona benar-benar pasangan yang romantis. Semoga mereka bahagia, ucap Dokter Yunita. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah.